Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bidan. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Ini adalah SKB Kesehatan Umum Part 6 ya. Di sini aku mau bahas soal-soal BPJS yang sering keluar waktu ujian SKB 2018 dan 2019. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ya. Soal dan materi ini berisi soal-soal yang pernah aku dapat waktu ujian SKB CPNS 2018 dan 2019. Nonton terus video ini ya teman-teman dari part 1 sampai part 2 supaya teman-teman belajarnya itu terarah dan berkesinambungan. Terus yang ketiga, soal ini aku kembangkan ya. Jadi ada beberapa prediksi soal yang aku buat sesuai pengalaman aku mengikuti ujian SKB CPNS 2018 dan 2019. Oke, ini dia soal yang pertama ya. Ini soal yang pernah aku dapat 2019 ya. Nomor 1. Landasan hukum yang mengatur Undang-Undang BPJS adalah A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010. D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2011. Jawabannya adalah B ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang ini tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS. Oh iya teman-teman ya, jangan lupa ya kemarin juga soalnya keluar ini bukan pengertian, kepanjangan BPJS. Jadi teman-teman harus hafal ya kepanjangan BPJS. Soalnya kemarin tuh apa ya? Beda di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Nah, hati-hati teman ya di bagian P-nya penyelenggara. Ingat penyelenggara ya, bukan penyelenggaraan. Kemarin aku dapat soal itu ya. Memang itu kayak mudah, tapi kalau kita lupa teman-teman, nah lumayan tuh 5 poinnya. Nah, yang kedua, badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan disebut A. SJSN, B. BPJS, C. DJSN, D. JKN. Jawabannya adalah B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ini landasan hukum JKN ya. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 ya. Nah, ini yang tadi opsi A itu ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Teman-teman kalau bisa hafalin ini ya. Terus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS. Nah, ini dia Undang-Undang BPJS. Oke, teman-teman, jangan lupa hafalin ya kepanjangannya. Hati-hati jangan salah di bagian P-nya ya, penyelenggara. Karena soal itu juga keluar kemarin. Kepanjangan dari BPJS ditanyakan. Kalau bisa juga SJSN, JKN itu dihafal-hafal ya teman, atau diingat-ingat lah kepanjangannya apa. Berapakah iuran BPJS untuk kelas 1 saat ini? A. 45.000 per bulan, B. 150.000 per bulan, C. 100.000 per bulan, D. 75.000 per bulan. Jawabannya adalah B. 150.000 per bulan. Ini ya. Di sini teman-teman lihat dulu gambarnya ya. Ini iuran BPJS ya yang terbaru ya per 1 Januari. Jadi untuk kelas 3 itu 42.000 per orang ya per bulan, tapi sekarang khusus kelas 3 ada potongan dari pemerintah 7.000, jadi dibayarnya itu 35.000. Nah, kelas 2 itu 100.000. Nah, kelas 1 itu 150.000. Jadi teman-teman ingat ya, untuk kelas 3 saat ini ada potongan ya. Tahun kemarin itu
yang keluar itu kelas 3. Kalau nggak salah ya, aku ujian tuh kelas 3 yang keluar, tapi belum ada potongan. Nah, sekarang teman-teman bisa cermati ini ya, peraturan baru. Terus baca juga ini yang tentang BP dan BPPU, pekerja bukan penerima dan bukan pekerja. Oke teman-teman, jadi itu teman-teman cermati deh. Kita lanjut ya. Peserta jaminan kesehatan yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan disebut A. BPJS Bantuan, B. BPJS KIS, C. PBI, D. Non-PBI. Teman-teman, BPJS KIS itu maksudnya BPJS Kartu Indonesia Sehat ya. Jadi yang pas itu untuk jawaban ini adalah C. PBI. Nah, di sini peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu 1. PBI Jaminan Kesehatan atau penerima bantuan iuran atau disingkat dengan PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peserta PBI ini adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Yang kedua itu adalah bukan PBI jaminan kesehatan. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarga. Yang kedua, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Yang ketiga, bukan pekerja dan anggota keluarganya. Jadi teman-teman bisa baca-baca ini ya. Biasanya sih ditanyakan itu kemarin BPJS itu tentang PBI. 2019 ya sudah mulai ada pertanyaan mengenai PBI. 2018 itu belum ada sih tentang PBI kemarin ditanyakan. Lanjut ya. Oke, ini juga yang keluar kemarin. BPJS beroperasi secara nasional pada tanggal A. 11 Januari 2012, B. 1 Januari 2014, C. 1 Januari 2012, D. 11 Januari 2014. Jawabannya adalah B ya. BPJS Kesehatan mulai beroperasional pada tanggal 11 Januari. Pada tanggal 1 Januari 2014. Oh iya, di sini juga aku tambahin ya, siapa tahu keluar mengenai siapa saja yang menjadi peserta BPJS. Kayaknya kemarin lalu itu ada yang dapat soal kayak gini deh. Jadi peserta BPJS itu adalah semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Nah, itu teman-teman ya untuk peserta BPJS. Nah, ini apa ya? Ini cuma tambahan aja buat teman-teman ya, sebagai materi tambahan aja sih. Siapa tahu ini keluar tahun ini, karena tahun kemarin itu kayaknya nggak ada yang dapat deh soal ini. Oke, apa yang dimaksud pekerja dan pekerja penerima upah? Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Terus pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima gaji atau upah. Nah, sedangkan pekerja penerima upah terdiri dari itu PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, maksudnya ini kayak kontrak ya, pegawai kontrak. Terus yang keenam pegawai swasta dan 7 pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah. Jadi teman-teman ini ya bisa dibaca-baca, siapa tahu keluar. Tapi sih enggak ada sih keluar ini kemarin. Nah, ini adalah tambahan materi juga ya. Apa yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah dan siapa saja pekerja bukan penerima upah? Jadi, pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Maksudnya pekerja bukan penerima upah terdiri dari
pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Yang kedua, pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. Jadi tuh kalau contoh realnya tuh seperti pedagang, seperti penjual-penjual di pasar, seperti Cici atau Koko yang punya ruko toko menstok barang seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk membuat video-video soal berikutnya mengenai kebidanan, kesehatan umum yang pernah aku dapatkan ya teman-teman. Teman-teman tetap belajar dan berusaha insya Allah. Pas teman-teman bisa ya, tetap optimis dan perbanyak berdoa ya, insya Allah semoga dilancarkan dalam proses seleksi CPNS ini. Apapun hasilnya insya Allah itu yang terbaik. Semangat ya teman-teman, sampai jumpa.